Saudara, hal yang paling menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita adalah kalau kita bisa dengan serius mengikuti apa yang Dia inginkan. Tetapi bagaimana kita bisa mengikuti dan mengetahui apa yang Dia inginkan kalau kita sendiri tidak tahu apa yang Dia inginkan? Betul tidak? Maka untuk kita bisa menyenangkan hatinya dan mengikuti apa yang Dia inginkan, maka kita harus berusaha untuk bisa menemukan, bisa mencari, bisa mendapatkan apa yang Dia inginkan. Mari kita buka 2 Petrus pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama. Kita akan belajar firman ini menjadi refleksi kita, menjadi kilas balik kita sepanjang tahun ini, apa yang Dia sudah buat atas kita. 2 Petrus pasal pertama, kita akan lihat dari ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Semua kita memperoleh iman, amin. Oleh karena keadilan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kita memiliki iman, saudara, karena keadilan Bapa kita di surga dan Yesus Kristus juru selamat kita. Nah, apa yang terjadi kalau kita sudah memiliki iman itu? Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. 2 hal yang Tuhan tunjukkan: kasih karunia dan damai sejahtera. Seringkali kita mendengar kata-kata ini karena kita sudah sering kasih karunia damai sejahtera, kasih karunia damai sejahtera. Tapi perhatikan, ada kata yang penting di belakangnya, melimpahi. Saya mau tanya kepada saudara, apa bedanya diberi dan dilimpahi? Ya, diberilah bisa ala kadarnya seadanya. Kalau dilimpahi bagaimana? Diberi banyak-banyak betul. Nah, untuk apa setelah kita memperoleh iman karena keadilan Tuhan dan dari juru selamat kita Yesus Kristus? Untuk apa iman itu? Ternyata iman yang kita terima dari Dia itu harus diikuti oleh 2 hal, yaitu kelimpahan kasih karunia dan kelimpahan damai sejahtera. Saya percaya semua kita mengerti kata ini. Kalau kita dilimpahi, itu berarti cukup, pas-pasan, atau lebih? Pasti lebih. Nah, ini kunci kekristenan. Bapa kita di surga tidak pernah memberi kita cukup, apalagi pas. Percaya tidak? Lagi sekali saya katakan, apa saja yang Tuhan kita berikan kepada kita, itu enggak pernah ada kata cukup, apalagi kata pas-pasan. Apa yang Tuhan kita berikan kepada kita, itu enggak pernah dalam batas cukup, apalagi pas-pasan. Amin. Yang Dia berikan pasti berlimpah. Nah, kalau kita menerima kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera, berarti kita menerima kasih karunia dan damai sejahtera itu pas-pasan, cukup atau lebih? Lebih. Nah, pertanyaannya, kalau lebih itu terus diapakan? Pertanyaannya itu tidak. Roh Kudus mengajar saya cukup sederhana sekali. Jangan ada yang marah kalau saya bukakan. Suatu kali waktu saya diajak merenungkan soal doa Bapa kami, tiba-tiba aja, seharusnya kamu gak boleh punya kulkas atau lemari es. Kan saya kaget, apa hubungannya doa Bapa kami dengan lemari es? Tapi saya percaya Papa yang mengajarkan saya. Lalu saya tanya, saya gak ngerti, apa hubungannya doa Bapa kami dengan lemari es? Mau pakai ilmu teologi apa saja gak akan nyambung ini sudah. Tapi kalau pakai logika anak-anak, kita akan ketemu kebenaran. Dan saya kagum sekali. Sampai pada kalimat ini, doa itu, berikanlah kepada kami apa? Makanan kami yang secukupnya. Kapan? Ini penting. Loh, yuk, kapan kalimat waktunya kapan? Pada hari ini. Luar biasa. Waktu Roh Kudus menguraikan, saya terkejut dan saya setuju. Jadi kalau surga memberikan kita makanan pada hari ini, yang kita minta secukupnya, itu permintaan kita. Karena itu ajaran Tuhan Yesus.
Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Percayakah saudara bahwa surga tidak pernah menjawab doa itu? Dalam logika anak-anak, kita mintanya secukupnya, tapi secara fakta Bapa di surga tidak pernah memberi secukupnya. Kenapa? Dia memberi kita lebih. Kalau tidak masa gemuk-gemuk begini. Maaf, jangan tersinggung yang gemuk, saya cuma ngomong. Lu betul tidak? Kalau kita diberi secukupnya, nggak mungkin kurus-kurus begini. Nah, kalau kita minta secukupnya, Bapa tidak pernah jawab, karena dia beri pasti lebih. Nah, ini pertanyaannya. Maka seharusnya ketika dia beri lebih, padahal mintanya secukupnya, itu maksudnya yang lebih tadi jangan kamu simpan. Jadi kalau kita punya lebih, itu nggak boleh disimpan. Bagikan langsung kepada orang di sekitar kita, kecuali yang punya rumah makan. Ini nggak kena ini. Ngerti maksud saya? Nah, jadi kalau saudara punya makanan lebih untuk jatah hari ini, itu tidak boleh buat besok. Orang yang suka memakan masakan yang disimpan, itu dosanya 4 lipat. Hah? Iya bu, lu gak percaya? Coba dengarkan baik-baik. Nomor 1, bagaimanapun juga semua makanan dipanasi lagi itu pasti lebih asin. Ayo jawab ya atau tidak? Oke? Nah, kalau kita makan yang lebih asin, itu pasti sakit. Ginjal kita akan terganggu. Itu kan dosa, bukan merusak tubuh. Merokok tidak, tapi suka makanan-makanan yang dipanasi, itu dosa juga, itu merusak tubuh. No, ya atau tidak? Nomor 1. Nomor 2, harusnya hari itu penjual-penjual sayur, penjual kecil-kecil di pasar itu bisa makan. Karena saudara simpan masakan kemarin, jual mereka nggak laku. Saudara, dosa yang kedua, membunuh istilahnya, membunuh income mereka hari ini. Loh, ya atau tidak? Ayo, cepat jawab, dosa atau tidak? Dosa itu. Harusnya mereka bisa pulang dengan makanan apa, tapi nggak laku karena orang kesen pelit-pelit. Cuma masih makanan yang kemarin saja. Dosa ketiga, ada orang-orang yang harusnya kenyang hari kemarin, karena lebih yang kita terima itu untuk mereka di sekitar rumah kita. Tapi karena kita pelit, mereka lapar sampai hari ini. Kalau hari ini kita makan lagi yang kita masak kemarin, dan tetap doanya, berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya. Dan hari ini Bapak pasti beri kita lebih lagi. Betapa kejamnya kita. Betul tidak? Dosa yang ketiga, ada orang lapar tetap kelaparan karena kita mau bagi yang lebih itu. Dosa keempat, karena kita tidak taat firman Tuhan. Kenapa? Ukuran kekristenan saudara itu bukan berapa yang kita dapat. Catat ini baik-baik. Tapi kekristenan itu selalu mengukur berapa yang kita beri. Amen. Ulangi sekarang. 1, 2, 3. Ukuran kekristenan bukan diukur dengan berapa yang kita dapat, tapi diukur dengan berapa yang kita beri. Kira-kira kalau ditanya berani jawab 52 minggu tahun ini, kira-kira berapa yang kita sudah beri? Saudara, ini konsep penting. Maka itu ayat 2 ini luar biasa. Setelah kita terima iman karena keadilan Tuhan dan karena Yesus Kristus Juru Selamat kita, maka kita dilimpahi kasih karunia dan damai sejahtera. Karena kita dilimpahi, maka kita harus membagi kasih karunia dan damai sejahtera itu. Katakan amin. Karena untuk itulah kita dipanggil. Dan oleh pengenalan akan Tuhan dan akan Yesus Yahweh kita. Perhatikan kata melimpahi. Ini luar biasa. Oke, dengan cepat aja saya bicara. Apa sih kasih karunia?
Kasih karunia itu dalam bahasa hukum di Indonesia disebut gerasi.